Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Amma ba'da, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Baginda kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, walaupun mereka berbeda warna kulit dan bahasa juga bangsa. Seluruh orang-orang yang beriman di dunia ini mereka adalah bersaudara, karena mereka telah diikat dengan satu ikatan yang sangat kokoh dan kuat, yaitu ikatan akidah Islamiyah di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Mereka menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah, mengikuti Nabi yang sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpedoman kepada kitab suci yang sama, yaitu kitab suci Al-Quran, dan berkiblat kepada kiblat yang sama, yaitu Ka'bah Baitullah. Seluruh orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6011, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim mislul jasad ijashtaga minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal humma. Yang artinya dari Nu'man bin Bashir
radhiyallahu anhuma, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman di alam dunia ini adalah bagaikan perumpamaan orang-orang yang beriman di alam dunia ini dalam hal saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, dan saling sayang menyayangi, juga termasuk di dalamnya saling bahu membahu, adalah seperti sebuah jasad, seperti sebuah tubuh, sebuah badan. Apabila salah satu anggota badan dari jasad itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan ikut sakit dengan tidak bisa tidur atau dengan demam. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman dimanapun di alam dunia ini, walaupun mereka berbeda warna kulit, berbeda bangsa dan bahasa, berbeda ras, mereka semuanya bersaudara, diibaratkan seperti sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota badan kita ada yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Begitulah seyogyanya orang-orang yang beriman di alam dunia ini, di mana kita tahu bahwa saudara-saudara kita di Palestina Gaza saat ini mereka sedang menderita sakit. Mereka dibombardir secara membabi buta oleh tentara Zionis Yahudi, sehingga ribuan umat Islam saudara-saudara kita mereka menjadi korban, mereka meninggal dunia, dan ribuan saudara-saudara kita mereka terluka atau cedera, juga rumah-rumah mereka hancur karena dibombardir oleh tentara Zionis Yahudi yang tidak berperi kemanusiaan dan sangat amat biadab. Maka oleh karenanya, kalaulah kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dalam keadaan dijolimi oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel, maka paling tidak kita tunjukkan rasa solidaritas kita sebagai orang-orang yang beriman terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Minimal paling tidak sekurang-kurangnya dengan mendoakan mereka. Bagi mereka para syuhada yang mati syahid karena dibombardir oleh orang-orang Zionis Yahudi, mereka semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya dan dijadikan ahli sorga, karena kematian mereka adalah kematian syahid. Kemudian saudara-saudara kita di sana yang sedang dalam keadaan terluka atau cedera akibat bombardir yang dilancarkan oleh tentara Zionis Yahudi, semoga mereka semuanya diberikan kesabaran, dan mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Tentara Zionis Yahudi benar-benar biadab. Mereka telah membombardir masyarakat sipil Gaza Palestina yang tidak tahu apa-apa. Banyak di antara saudara-saudara kita di sana, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan anak-anak kecil, bahkan bayi, mereka menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Yahudi Israel. Maka oleh karenanya, hendaknya kita mendoakan mereka, minimal paling tidak setiap selesai sholat 5 waktu dengan doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah salatan nad'uka biha Allahumma sallim wansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi Palestina Gaza, sallimhum wangsurhum min syarril Zionis Yahudi Israel bijahi habibika wa nabiyyika sayyidi rijalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau paling tidak kita baca tiap malam surah Al-Fil sebanyak 11 kali. Kita mohon kepada Allah dengan barokah karomah mujizat Al-Quran surah Al-Fil, semoga tentara-tentara Palestina Gaza yang dipimpin oleh Brigade Pasukan Al-Qassam dan dibantu oleh tentara Hizbullah dari Libanon, semoga mereka oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kemenangan dalam menggempur tentara Zionis Yahudi Israel
yang sudah biadab dan membabi buta. Ma'asyiral muslimin, demikianlah seharusnya kita tunjukkan rasa solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di sana. Seandainya apa yang terjadi di sana di Palestina Gaza, seandainya menimpa kepada kita sekarang ini, tentu kita akan merasakan sakit yang amat luar biasa. Mereka sakit di sana, kita pun harus merasakan sakit karena kita adalah saudara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya, walaupun berbeda warna kulit, bahasa dan bangsa, mereka adalah saudara. Di antara mereka sebahagian yang lain atas sebahagian yang lainnya, mereka saling memperkuat, saling memperkokoh, saling mendoakan, saling bantu-membantu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita selaku orang-orang yang beriman, paling tidak minimal yaitu mendoakan. Kalau saja kita sama sekali tidak ada perhatian terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sama sekali tidak merasakan sakit, rasa sakit yang dirasakan oleh mereka, maka kita akan terkena dengan sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menegaskan, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Maka barang siapa yang tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian sama sekali, cuek-cuek saja, masa bodoh dengan saudara-saudaranya muslim di Palestina, mau dibunuh atau tidak, masa bodoh, sedikit pun tidak ada kepedulian, sedikit pun tidak ada rasa solidaritas kita terhadap mereka, falaisa minhum, maka dia bukanlah termasuk dari golongan orang-orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kita doakan mereka, semoga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemenangan. Karena dengan doa insya Allah kekuatan apapun tidak bisa mengalahkan kekuatan doa. Bagaimana mungkin seorang diri yang bernama Sayyid Abdul Muttalib bisa menjaga Ka'bah Baitullah, yang pada saat itu Ka'bah Baitullah akan dihancurkan oleh 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Najasyi Yaman. Mereka datang ke Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Saat itu Ka'bah Baitullah berada dalam penjagaan kakek Nabi Muhammad yang bernama Sayyid Abdul Muttalib. Tidak bisa melakukan apa-apa. Sayyid Abdul Muttalib hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menurunkan pertolongannya, agar kiranya Allah mengirim pasukan-pasukan tentara-tentara Allah dari langit. Maka lalu kemudian doa Sayyid Abdul Muttalib dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim tentara-tentara Allah dari langit, yaitu tayran ababil, burung yang berbondong-bondong yang dikirim oleh Allah dari langit. Tarmihim, burung yang berbondong-bondong tersebut melempari 60.000 tentara bergajah bihijaratin min sijil, dengan batu kerikil yang diambil dari sijil, yaitu dari dasar api neraka, yang apabila terkena batu tersebut maka tubuh siapapun akan terbakar hangus. Faja'alahum ka'asfin makul, maka lalu 60.000 tentara bergajah mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Mereka semuanya binasa. 60.000 tentara bergajah, mereka semuanya binasa. Itulah yang bisa dilakukan oleh Sayyid Abdul Muttalib, hanya berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan demikian pula apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina Gaza yang sedang dijolimi oleh tentara Zionis Saudi. Apabila seluruh umat Islam di dunia ini sama-sama mendoakan untuk mereka agar Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada tentara Brigade Al-Qassam di Palestina Gaza, insya Allah akan turun pertolongan Allah dan pasukan Palestina akan bisa menghancurkan pasukan tentara Zionis Yahudi Israel yang biadab. Karena memang mereka sampai kapanpun tidak akan pernah senang
tidak akan pernah ridho kepada umat Islam sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani selamanya sampai kapanpun mereka tidak akan pernah merasa ridho, tidak akan pernah merasa senang, sehingga kamu orang-orang yang beriman mengikuti milah mereka, mengikuti kemauan mereka, mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin, bahkan dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 217 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka orang-orang Yahudi tidak akan pernah berhenti, akan terus memerangi kamu umat Islam dimanapun kamu berada. Mereka akan memerangi kamu. Sekarang yang diperangi adalah saudara-saudara kita di Palestina. Tidak menutup kemungkinan apabila ini dibiarkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita umat Islam di Indonesia akan diserang juga oleh mereka. Mereka selamanya tidak akan pernah berhenti, akan memerangi, membunuh kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mau, jika mereka sanggup, dan mereka telah menunjukkan kemauannya, mereka telah menunjukkan kesanggupannya untuk membunuh umat Islam di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu benar-benar menolong agama Allah dan kamu juga menolong saudara-saudaramu seagama, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu, Allah akan memberikan kemenangan kepada kamu, dan Allah akan menetapkan kedudukan kamu pada kedudukan yang mulia. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.